Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita berjumpa lagi di aplikasi perangkat lunak rekam medis di Fasiankes. Untuk topik pembahasan hari ini adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau biasa disingkat sebagai SIM-RS. Mari langsung saja kita ke indikator penilaiannya. Jadi untuk indikator penilaiannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kembali macam-macam tampilan yang digunakan pada SIM-RS. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kembali macam-macam menu yang digunakan pada aplikasi SIM-RS. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kembali bagaimana penggunaan aplikasi di SIM-RS. SIM-RS. Jadi menurut Permenkes RI nomor 82 tahun 2013 tentang SIK, atau Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Jadi untuk SIM-RS, SIMPUS, dan juga sistem informasi kesehatan lainnya itu termasuk dalam SIK atau Sistem Informasi Kesehatan. Apakah SIM-RS itu? Jadi menurut Permenkes RI nomor 82 tahun 2013 tentang SIM-RS, SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIM-RS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Jadi di depan tadi sudah disebutkan bahwa SIM-RS itu termasuk dalam sistem informasi kesehatan. Jadi untuk aplikasi SIM-RS itu untuk penyelenggaraannya itu dibuat oleh rumah sakit dan harus memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi nanti ada minimal khusus yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan mengenai apa saja yang ada dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Kemampuan SIM-RS. Menurut pasal 5 butir 3, SIM-RS harus memiliki kemampuan komunikasi data atau interoperabilitas dengan yang A adalah Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN. Yang B adalah Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS. Yang C adalah Indonesian Cash Based Group atau INASI-BIJIS. Yang D adalah aplikasi lain yang dikembangkan oleh pemerintah. Dan yang E adalah Sistem Informasi Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Jadi menurut pasal 5 butir 3, jadi SIM-RS itu harus memiliki komunikasi data. Maksudnya adalah SIM-RS tersebut harus bisa bertransaksi data atau bertukar data. Jadi untuk SIMAK BMN ini adalah Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk keluar, antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Jadi misalkan kalau ada rumah sakit, dia itu rumah sakitnya rumah sakit negara, maka semua data yang tercatat di situ, mulai dari pembelian tadi, transfer, ataupun penghapusan dan juga pemusnahan barang yang seharusnya milik negara itu harus dilaporkan. Yang B adalah Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS. Jadi untuk SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Hospital Information System atau HIS, adalah suatu proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data rumah sakit se-Indonesia. Terus yang ketiga adalah Indonesia Cash Based Group atau INASI-BIJIS. Di sini kalau INASI-BIJIS adalah aplikasi yang membantu dalam klaim asuransi kesehatan. Terutama nanti datanya itu akan ditransaksikan dengan BPJS Kesehatan ataupun asuransi yang lainnya. Terus yang dia adalah aplikasi lain yang dikembangkan oleh pemerintah. Banyak sekali, ada Sikda yang sudah dijelaskan di kemarin-kemarin itu, ataupun Komdat. Terus yang E adalah Sistem Informasi Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Jadi sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sebenarnya itu bisa dikomunikasikan dengan SIM-RS yang ada pada suatu rumah sakit. Terus bagaimana dengan arsitektur SIM-RS? Jadi menurut pasal 5 butir 1, arsitektur SIM-RS paling sedikit terdiri atas kegiatan pelayanan utama atau biasa disebut front office. Ada kegiatan administratif, itu di back office, dan komunikasi dan kolaborasi. Pelayanan utama atau front office, setiap rumah sakit memiliki prosedur yang unik atau berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi secara umum atau generik,
memiliki prosedur pelayanan terintegrasi yang sama, yaitu proses pendaftaran, proses rawat, dia itu rawat jalan atau rawat inap, dan proses pulang seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah bagian dari front office, di mana pasien itu datang, terus kemudian datanya itu di record di bagian registrasi, kemudian itu nanti akan berhubungan dengan kasir, poli, rawat inap. Misalkan kalau dia rawat inap harus registrasi dulu di bagian rawat inap, kemudian ada penunjang, terus kemudian ada apotek. Nah, semua data di situ tuh akan terintegrasi dan termasuk di bagian front office. Jadi untuk SIM RS ini harus selaras dengan bisnis utama atau biasanya tuh disebut sebagai core business di rumah sakit itu sendiri, terutama untuk informasi riwayat kesehatan pasien atau rekam medis yang berisi identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan pada pasien. Terus kemudian di dalamnya itu juga ada informasi kegiatan operasional yang di dalamnya itu termasuk sumber daya manusia, material, ada alat kesehatan, dan juga penelitian serta bank datanya. Jadi untuk keberhasilan implementasi sistem informasi itu bukan hanya ditentukan oleh teknologi informasi, tetapi juga ada faktor lain seperti proses bisnis, ada perubahan manajemen, tata kelola IT, dan juga hal yang lainnya. Maka dari itu, bukan hanya teknologi, tetapi ada kerangka kerja yang secara komprehensif itu yang diatur di dalam sebuah sistem informasi di rumah sakit. Jadi kadang gini ya intinya, kalau misalkan kita ada dalam sebuah rumah sakit, kalau misalkan dia masih paper kan, kita transaksinya ya dari kertas-kertas saja, tapi sebenarnya banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari kertas tadi. Nah, masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM RS. Seperti itu. Jadi berdasarkan dari Kementerian Republik Indonesia tentang SIM RS tadi, bahwa memang SIM RS ini diperuntukkan sebagai proses dan juga integrasi dari seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi. Entah itu bagian pelaporan juga, terus prosedur administrasi untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya itu kebutuhannya itu pengennya tepat dan juga akurat. Untuk pengembangan SIM RS di suatu rumah sakit itu untuk secara internal itu membutuhkan waktu dan juga resource yang cukup banyak. Belum lagi kalau misalkan kita membangun sebuah SIM RS itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi kalau misalkan rumah sakit itu pengen membuat SIM RS-nya sendiri, kita kan sudah tahu tuh di situ ada front office, back office, dan juga komunikasi kolaborasi. Nah, kita kan sudah tahu. Tapi kalau misalkan kita ingin mengembangkan SIM RS kita sendiri, itu akan membutuhkan biaya yang banyak. Maka dari itu rumah sakit itu biasanya menggunakan pihak ketiga atau biasa disebut seperti vendor gitu yang membuatkan SIM RS untuk rumah sakit yang ada. Jadi kalau misalkan kita menggunakan vendor itu lebih murah karena apa? Biasanya itu untuk vendor itu kita kan ada sistem kontrak biasanya gitu. Jadi mulai dari perancangan, pembuatan, implementasi, nanti ada maintenance atau perawatan gitu. Biasanya itu satu paket. Tapi kalau misalkan dikelola sendiri, kan kita tidak akan tahu misalkan kerusakan-kerusakan yang terjadi ataupun gagal sistem atau nanti penanggulangannya gimana. Tapi kalau kita menggunakan jasa pihak ketiga itu biasanya mereka akan bertanggung jawab dan juga akan mengecek secara berkala tentang fungsi dari SIM RS tersebut. Dan juga kalau misalkan kita bayangkan data ya, kalau menggunakan sistem itu kita lebih real time. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu jumlah kunjungan sekarang, ya tinggal klik saja menggunakan sistem. Tapi kalau misalkan kita masih bentuknya itu manual, ya akan susah. Berapa jumlah kunjungan hari ini? Jadi petugasnya tuh masih mencari dan menghitung. Tapi kalau menggunakan by system, semuanya itu akan terintegrasi dengan real time dan juga sekali klik biasanya gitu. Yang kedua adalah pelayanan administratif atau back office. Rumah sakit merupakan unit yang mengelola sumber daya fisik, baik itu manusia, uang, mesin, atau alat kesehatan ataupun aset. Material seperti obat, reagen, ada alat tulis kantor, barang habis pakai, dan sejenisnya. Walaupun proses bisnis setiap rumah sakit unik, tapi tetap terdapat proses umum diantaranya seperti perencanaan, pembelian atau pengadaan, pemeliharaan stok atau inventory, pengelolaan aset, pengelolaan SDM, pengelolaan uang, baik itu hutang, piutang, kas, buku besar, dan lainnya. Nah, ini akan digambarkan pada diagram berikut ini. Seperti yang kita tahu kalau misalkan kita bahas tentang SIM RS, itu kita paling tahu bagian pendaftaran saya.
atau bagian ke poli atau apotek, laboratorium, atau bagian yang secara umum kita tahu. Tapi sebenarnya semua data yang ada di SIM-RS itu, kalau SIM-RS-nya itu secara full untuk implementasinya, itu dia itu termasuk datanya itu akan terintegrasi di bagian inventory, ada aset, di bagian human resource atau bagian SDM. Terus kemudian semua data yang berhubungan dengan manajemen keuangan juga itu akan masuk di situ. Yang ketiga adalah transaksi dan kolaborasi data. Kebutuhan infrastruktur jaringan komputer ke depan bukan hanya untuk kebutuhan sistem informasi rumah sakit saja, tetapi juga harus mampu digunakan untuk berbagai hal seperti jalur telepon IP, ada CCTV, intelligent building, atau medical equipment, dan lain-lainnya. Jadi untuk kedepannya nanti itu SIM-RS itu bukan hanya sekedar infrastruktur yang dia itu akan memenuhi tentang kebutuhan informasi terhadap pasien, tetapi dia nanti akan ditunjukkan ke bagian yang lebih advance lagi untuk bagian bisa telepon, terus CCTV, atau intelligent building atau gedung cerdas, dan juga untuk alat-alat kesehatan yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu ya cuman bagian-bagian itu saja ya, tapi nanti untuk kedepannya itu akan disambungkan dengan device-device yang kemungkinan itu bisa disambungkan dengan SIM-RS. Jadi terintegrasi dengan alat-alat yang lainnya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi dari semua pengguna di situ, datanya itu akan tersimpan di server dan mereka nanti akan terintegrasi. Oke, ini adalah referensinya. Setelah ini akan saya demokan SIM-RS. Sepertinya ya sudah banyak yang tahu ya tentang SIM-RS ya. Oke, jadi nanti akan saya demokan beberapa aplikasi SIM-RS yang bisa dijadikan sebagai contoh atau sebagai referensi saja. Oke, langsung saja kita praktekkan ke bagian sistem informasinya.
Di sini akan menunjukkan sistem informasi manajemen rumah sakit. Saya sudah memiliki 4 jenis tampilan utama yang berbeda-beda untuk tampilan awalnya. Yang pertama ini adalah SIM-RS yang sudah dibagi menjadi 12 menu di dalamnya. Yang pertama ada staff poli, ada apoteker, ada logistik, ada bagian kasir, rekam medis, kepegawaian, front office, radiologi, laborat, UGD, eksekutif, dan rawat inap. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kita itu mau masuk sebagai apa, jadi kita tinggal pilih. Misalkan kita dari staf poli, ya berarti kita harus menggunakan pilihan menu staf poli. Oke, di sebelahnya lagi juga ada. Nah, ini adalah tampilan dari SIM-RS yang lainnya. Jadi pengguna harus login dengan username dan password sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nanti sistem itu akan mendefinisikan secara langsung user tersebut itu login sebagai apa. Nah, ini ada lagi juga sama, ada username dan password. Jadi nanti pengguna juga akan login sesuai dengan username dan passwordnya. Kalau dia masuk sebagai poli, ya berarti dia nanti akan login dengan akun poli, dan untuk sistem nanti akan secara langsung mengidentifikasi bahwa dia itu masuk sebagai apa. Untuk versinya ini ada versi 3. Terus ada satu lagi, ini adalah Medicode, dimana hampir sama dengan aplikasi yang lainnya, tetapi di sini nanti akan lebih ke bagian accounting. Oke, saya akan mencoba untuk login. Nah, di sini saya akan mencoba untuk login dan saya akan memilih rekam medis. Oke. Jadi ini adalah tampilan dari SIM-RS-nya setelah login. Di sini saya masuknya itu sebagai super administrator. Tampilan berandanya itu seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dashboard yang misalkan saya izinkan untuk membaca lokasi, dia nanti akan membantu untuk mengidentifikasikan lokasi-lokasi, misalkan kalau ada penyakit pada suatu daerah. Jadi ini namanya adalah sistem informasi geografis, di mana sebuah sistem yang menunjukkan lokasi precisenya itu ada di mana mengenai berdasarkan data yang sudah dimasukkan. Nah, datanya tersebut itu didapatkan dari pasien saat berobat. Oke, terus kemudian bagian loket ada loket rawat inap, UGD, BPJS, rawat jalan. Terus ada menu telusuri pasien, terus ada farmasi, poliklinik, poli umum, luar gedung, UGD, rawat inap, laboratorium, laporan, radiologi, apotek, kasir, keuangan, gudang, kepegawaian, manajemen, modul, hak akses, departemen, master, medical record, pengaturan, dan pusat pesan. Yang sering diakses oleh petugas rekam medis itu kan biasanya bagian loket dan juga bagian rekam medisnya, dan juga laporan juga. Ya, mari kita langsung saja lihat bagian loketnya. Ini adalah bagian loket rawat inap. Misalkan kalau ada pasien yang ingin melakukan rawat inap, itu datanya itu diinputkan dari sini. Nah, otomatis kalau misalkan dia sudah rawat inap, di sini ada menu kode RM pasien. Jadi datanya itu sudah terregistrasi sebelumnya. Jadi kita bisa mencari data pasiennya dulu. Terus kemudian kalau misalkan datanya belum ada, kita bisa langsung memilih menu pasien baru atau CTRL2 untuk mempersingkatnya. Oke, ini adalah menu rawat inap yang ada di rumah sakit. Jadi di situ nanti sudah ada nama, tanggal lahir, dan juga isian-isian yang lainnya yang berhubungan dengan rawat inap. Oke, jadi kalau misalkan belum ada atau belum pernah berkunjung, itu harus diinputkan dulu di sini. Kalau sudah, di sini juga ada fitur cetak kartu. Jadi misalkan di sini saya akan melakukan cetak kartu. Ini datanya masih dummy ya, jadi bisa dipergunakan. Terus cetak. Nah, nanti akan tercetak untuk kartu.
Terus kemudian ada kunjungan hari ini. Jadi di sini akan ada list-list dari pasien atau pengunjung yang datang di dalam rumah sakitnya. Nah, untuk menu-menunya itu kan untuk loketnya kan sangat banyak sekali. Ada loket rawat inap, UGD, BPJS, dan juga rawat jalan. Mari kita langsung saja mengecek satu persatu. Untuk overall menunya ini tuh juga sama-sama aja ya. Jadi untuk isian-isiannya itu juga sama juga. Nah, untuk rujukannya di sini kita bisa memilih rujukannya itu dari siapa. Terus kemudian tujuannya itu rawat inap. Terus kamarnya bisa memilih, terus keperluannya itu untuk apa. Itu akan dicatat di situ. Oke, mari kita cek bagian UGD. Nah, ini adalah bagian untuk UGD-nya. Ya, isinya sama saja, yang membedakan adalah tujuan dan keperluannya. Terus kemudian kita cek di bagian BPJS dan juga rawat jalan. Nah, saya hampir lupa. Jadi ini secara umumnya sama saja ya. Untuk rawat inap itu ya berarti untuk pasien rawat inap. Untuk UGD-nya ini ya berarti untuk pasien yang gawat darurat. Terus kemudian BPJS ini adalah untuk pasien yang menggunakan fasilitas asuransi kesehatan. Terus kemudian di bagian loket rawat jalan ini ya untuk pasien yang datangnya itu dengan tujuan rawat jalan. Jadi yang membedakan antar semuanya itu ya bagian tujuannya itu. Untuk bagian input data pasien ya sama saja sebenarnya. Oke, bisa dicek di situ. Mungkin kalau dari saya ini langsung saja kita ke bagian laporannya. Oke, di sini kita bisa memilih departemen untuk SIMRS-nya. Terus kemudian untuk polinya ini ya poli berdasarkan poli yang ada di situ. Kalau sudah, kita bisa menentukan kita pengen lihat laporannya kunjungan dari tanggal berapa sampai berapa, nanti bisa ditampilkan. Terus, ya di sini nanti kita bisa melihat laporan statistik kunjungan pasien rawat jalan per hari. Seperti itu. Oke, mungkin kita ke bagian medical record. Nah, mungkin habis ini kita bisa ke bagian medical record, di mana bagian medical record ini adalah sebuah menu yang diberikan untuk memvalidasi dari inputan petugas berdasarkan data-data yang sudah diinput. Oke, kita bisa cek di bagian medical recordnya. Di sini misalkan kalau sudah ada data yang diinputkan, terus kemudian ingin divalidasi, nah kemudian petugas yang berwenang lah yang akan memvalidasi dari data tersebut. Mungkin itu. Oke, ada hak akses ya, mungkin ini untuk pengklasteran hak akses yang ada di situ. Terus di situ ada pusat pesan. Pusat pesan ini diberikan untuk petugas apabila suatu hari dia menemui masalah, itu bisa konsultasi di bagian pusat pesannya. Gitu. Jadi nanti misalkan pesannya ada masalah apa gitu, nanti bagian administrator dari aplikasinya yang akan menangani permasalahannya. Jadi petugasnya tinggal menginputkan saja pesannya itu apa. Oke, mungkin dari aplikasi ini eksplorasinya sampai segitu. Kita ke aplikasi yang lain. Oke, ini adalah aplikasi kedua dari SIMRS. Di situ ada bagian pendaftaran, informasi laporan dan juga pengguna. Oke, kita bisa tahu ini bagian pendaftarannya. Oke, ini adalah bagian pendaftarannya. Di menu pendaftaran poliklinik, di situ ada pencarian pasien, ada yang terlewatkan, terus panggil antrian pasien umum baru, terus panggil antrian pasien BPJS baru, ulangi antrian. Biasanya kan kalau di bagian antrian kan ada sistem otomatis yang memberikan suara, misalkan nomor antrian berapa gitu kan ada kan. Nah, ini diperuntukkan untuk itu.
Terus di sini juga bisa dilakukan penginputan data lewat sini. Oke, untuk bagian-bagiannya silahkan dieksplorasi sendiri. Untuk bagian-bagiannya ya sama saja kayak formulir yang pada umumnya gitu. Mungkin ada beberapa hal yang tidak dicantumkan di situ. Oke, terus kita cek di bagian UGD-nya. Untuk UGD-nya tidak ada antrian ya, karena memang emergency. Yang membedakan itu. Oke, terus kemudian ada penjadwalan registrasi. Oke, berikutnya adalah penjadwalan registrasi. Di sini biasanya dipergunakan untuk pasien dengan menggunakan antrian yang online atau menggunakan media yang lainnya. Oke, berikutnya kita ke bagian informasi. Di sini nanti akan ada list dari registrasi pasien berdasarkan hariannya. Jadi kalau misalkan di sini ada pasien yang sudah berkunjung atau yang sudah melakukan registrasi, nanti datanya akan di sini. Berikutnya akan ada terima hasil lab luar. Jadi misalkan kalau rumah sakitnya tidak ada, terus kemudian menggunakan jasa lab dari luar rumah sakit, mungkin dari laboratorium luar atau dari rumah sakit lain, nanti hasilnya itu juga akan di sini. Jadi nanti akan ada menu diterima atau belum diterimanya. Di sini nanti akan ada hasilnya. Itu hasil labnya. Terus ada laporan berdasarkan kunjungan juga. Sangat banyak sekali, silahkan dicek sendiri. Nah, di sini ada pengguna untuk manajemen profil kita. Di situ ada kontak yang berhubungan dengan user atau kita yang sekarang pakai. Kalau di sini saya akan menggunakan usernya Mas Ade sebagai administrator. Nanti akan tampil di situ email, username, password itu ada di situ. Oke, mungkin tidak bisa saya tampilkan ya di situ. Oke, kita langsung saja ke yang lainnya. Oke, ini adalah sistem informasi rumah sakit yang lain. Tampilannya yang tadi sudah saya tunjukkan di awal tadi ya sama saja. Jadi sistem nanti akan mendefinisikan user tersebut itu masuk sebagai apa. Kalau yang awal tadi kan sebentar saya keluarkan dulu. Nah, di sini tadi kan mirip kayak SIM push-nya Kota Kediri. Jadi di situ sudah ada menunya, tinggal kita memilih menu tersebut, terus kita tinggal memilih kita itu masuk sebagai apa. Kalau yang aplikasi langsung username sama password itu, sistem itu langsung mengidentifikasikan kita itu masuk sebagai apa. Begitu. Oke, saya mungkin coba untuk login dari aplikasi MySIMRS ini. Oke, ini adalah tampilan dari SIMRS-nya. Di sini saya masuk sebagai administrator. Secara umum juga sama, ini ada pendaftaran rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Oke, kita cek. Oke, ini adalah tampilan dari registrasi di bagian rawat jalannya. Ada nomor rekam medis, ya seperti itu. Oke, bisa dicek. Oke, di situ juga ada menu seperti pasien hari ini, pasien lalu, edit data, cari pasien, dan juga cetak label. Ada juga simpan, cetak label besar, sedang, kecil. Ini cuma ukuran saja ya. Jadi sudah ada fitur misalkan kita pengen cetak labelnya itu ukurannya sedang, ya akan dicetak labelnya itu sedang. Yang outputnya itu kan biasanya nama, tanggal lahir, sama nomor rekam medisnya. Atau kebalik ya, nomor rekam medisnya dulu, nama, terus tanggal lahir, dan juga jenis kelamin, biasanya seperti itu. Terus ada bagian IGD sama isinya untuk bagian IGD. Terus ada rawat inap juga sama isinya. Mungkin beberapa yang membedakan adalah informasi kunjungannya yang membedakan. Begitu. Oke, kita ke bagian rawat jalannya. Ada pelayanan IGD. Nah, di sini nanti akan ada tampilan pasien yang sudah diregistrasikan atau sudah mendapatkan pelayanan dari IGD. Terus ada poli juga, nanti akan tampil di sini nama-nama dan juga list dari pasien yang sudah mendapatkan pelayanan di bagian poli. Terus kemudian di rawat inap, ini contohnya seperti ini.
Jadi akan ada data dari pasien yang mendapatkan pelayanan inap. Seperti itu. Terus ada apotek, farmasi, penerimaan, master obat, fisioterapi, laboratorium, radiologi, kamar operasi, terus ada kasirnya, keuangan, terus ada rekam medis, master data. Atau ingin dieksplor satu-satu, oke, akan saya tampilkan ya. Nanti silahkan diobservasi sendiri. Ini adalah laporan untuk menampilkan laporan kunjungannya. Oke, sudah. Laporan grup kunjungannya berdasarkan grupnya ya ini ya, atau polinya. Ada laporan penyakit. Master diagnosisnya, ini kode ICD-nya ada di sini. Nanti kalau misalkan ada yang kurang, ya bisa ditambahkan di sini. Terus ini untuk master tindakannya. Kalau ada yang belum terlist di situ ya akan ditambahkan juga di bagian sini. Oke, mungkin itu. Ada tarif umum, poliklinik, master kelas ya, nanti berisi kelas atau ruangannya, ada kamarnya, tarif ambulan, master paket tindakan. Ya seperti itu. Nanti untuk farmasi, untuk misalkan ada obat yang belum ada ya mereka akan inputkan di sini. Ya seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang harus didiskusikan. Untuk secara SIM RS ini sebenarnya ya sama saja seperti SIM RS yang lainnya, mungkin yang membedakan adalah fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, langsung saja ke bagian sesi diskusi di kelas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.